Halo guys, balik lagi di channel YouTube Anissa.Indrianti. Kali ini gue bakal bahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bakal muncul nih di interview beasiswa. Terus gimana sih cara ngejawabnya gitu. Nah, kalau kemarin kan udah gue bahas ya seputar cara mendapatkan beasiswa BLU atau masuk UIN lewat jalur beasiswa BLU gitu. Nah, sekarang gue mau bahas seputar pertanyaan-pertanyaan ketika interview beasiswa BLU gitu. Karena kemarin ada salah satu dari kalian semua di komen, bahkan ada yang DM juga gitu nanyain, "Kak, gimana sih bentuk pertanyaan yang ada di interview pas kita daftar beasiswa BLU gitu." Terus jawabnya tuh kayak gimana aja. Sebelum gue jawab seputar pertanyaan-pertanyaan beasiswa BLU, gue mau jelasin dulu ya. Jadi ketika gue daftar BLU itu nggak semua beasiswa BLU itu ada tahap interview di beasiswanya, di proses seleksi beasiswanya gitu. Jadi kalau kayak di beasiswa BLU untuk di Fakultas Usuluddin itu nggak ada sesi interviewnya. Jadi dia langsung seleksi berkas. Ketika kalian ngasih berkas gitu ya ke fakultas, itu akan langsung diseleksi dan kalian langsung ditelepon kayak gitu. Tapi kalau untuk kalian ikut jalur beasiswa BLU di fakultas di Rausat Islamiyah, terus di Fakultas Adab dan Humaniora, which is Sastra Arab, Terjemah dan Sejarah Peradaban Islam, sama perbandingan mazhab di Fakultas Syariah Hukum, itu pasti ada interview gitu di proses seleksi beasiswanya. Nah, karena ini based on experience dan gue mengalami sesi interview beasiswa BLU itu hanya di Fakultas Dirasat Islamiyah, karena memang yang lainnya itu tidak berkesempatan gitu. Jadi kan semua ada masa-masanya gitu ya, karena sudah yang seperti gue bilang di video sebelumnya, karena gue udah keburu keterima di beasiswa di BLU Fakultas Usuluddin. Jadi ketika ingin mengikuti tahap interview di beasiswa BLU Fakultas Adab itu, jadi aku skip gitu. Nah, sekarang jadi gue akan nge-sharing seputar gimana sih proses interview beasiswa BLU di Fakultas Dirasat Islamiyah gitu. Nah, FYI kalau di beasiswa BLU Fakultas Dirasat Islamiyah itu fully kita tanya seputar kayak sekolah, kemampuan bahasa Arab, karena nanti kan kita pas kuliah itu semua full berbahasa Arab gitu, mulai dari belajar, ngomong sama dosennya gitu. Itu kan pasti nge-trigger banget tuh bahasa Arab. Jadi pas interview tuh kita langsung ditanya pakai bahasa Arab. Nah, pertanyaannya apa aja sih, Kak? Pertanyaannya biasa sih, kayak siapa nama kamu, terus dari mana asalnya, terus dulu sekolah di mana, maksudnya sekolah yang SMA ini sebelum kita mengajukan beasiswa BLU di Rausat Islamiyah UIN Jakarta gitu. Terus kita tuh dari pesantren bukan, terus bisa bahasa Arab enggak, terus kenapa milih beasiswa ini, kayak gitu sih. Tapi ditanya memang ke bahasa Arab ya. Contohnya kayak gini, man ismuki kalau cewek, man ismuka kalau cowok, kayak gitu. Itu nanya siapa nama kamu, min aina jiti, min aina jita. Terus ditanya min ain madrasah, min al-ma'had, awil dirosah, kayak gitu. Dari pesantren apa sekolah biasa gitu. Terus kayak ta'alamta lugat Arabiyah, kayak gitu. Terus limada pokoknya ada pendaftar beasiswa ini gitu. Terus ditanya cita-citanya apa gitu. Nah, terus habis itu ditanya juga kayak, kalau kamu misal keterima di beasiswa ini, kamu tuh bakal ngambil nggak sih gitu. Karena gini guys, kenapa ditanya kayak gitu, karena di UIN kan banyak ya beasiswa dan pasti nanti bakal tergiur gitu sama beasiswa lain. Takutnya
kalian berhenti di tengah jalan ganti beasiswa lain gitu, atau kalian tidak menyanggupi gitu untuk mendapatkan beasiswa ini terus-terusan gitu. Karena syarat untuk mendaftarkan beasiswa ini kalian tuh harus mempertahankan IPK kalian di atas 3 gitu. Kalau kalian tidak mampu, beasiswanya akan hilang gitu dan akan digantikan oleh yang lain gitu. Atau kalian misalnya berhenti di tengah jalan, ganti univ gitu, pindah kampus, itu kalian harus denda. Makanya ditanya apakah kamu siap menerima beasiswa ini jika terpilih. Kenapa harus ada pertanyaan itu? Terus kisi-kisi lagi, kalau kalian dapat pertanyaan apa cita-cita kamu, jawab sekiranya relate gitu. Misal cita-cita saya mau menjadi guru bahasa Arab atau guru agama gitu. Udah jawab aja jawaban yang simple yang sekiranya relate gitu, sekiranya pas buat kalian daftar beasiswa ini gitu. Jadi kan kayak wajar nih daftarnya beasiswa BLU Fakultas Dirasat Islamiyah karena dia pengen jadi ustadz kan, dimana di sini tuh kalian belajarnya agama Islam dan belajarnya bahasa Arab, dan itu sangat mendukung kayak gitu. Jangan kalian jawab pengen jadi arsitek atau pengen nggak tahu Pak pengen jadi apa, wah itu bisa langsung ke gitu. Terus kalau misalnya kalian bukan dari anak pesantren, usahakan kalian bisa meyakinkan si penguji gitu. Saya dari SMA, tapi saya mempunyai keinginan keras untuk sambil belajar ketika saya diterima beasiswa di Fakultas Dirasat Islam. Contohnya saya sudah mengetahui dari rekan-rekan saya atau saya nyari di internet kalau di UIN itu ada yang namanya pesantren. Jadi saya siap untuk ikut mondok demi belajar di Fakultas Dirasat Islamiyah dan mempertahankan beasiswa itu jika saya keterima, kayak gitu sih. Jadi kalian benar-benar serius gitu kelihatannya. Terus kalau kalian belum bisa bahasa Arab, usahakan gitu nyari di Google, kayak cari aja di Google interview bahasa Arab tentang perkenalan atau interview bahasa Arab tentang beasiswa gitu, pasti ada. Nah, umumnya sih pertanyaan yang aku terima kayak gitu aja sih guys. Cuman aku akan ngasih sedikit nih pertanyaan-pertanyaan yang sering ada di interview beasiswa gitu. Paling nggak jauh beda, kayak pertanyaan tuh kayak gini nih. Itu pertanyaan-pertanyaan umum ya. Kalau kalian daftar beasiswa pasti kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Ceritakan tentang diri Anda. Itu pertanyaan pasti selalu ada di sesi interview beasiswa gitu. Nah, itu kalian harus jawab secara singkat, jelas, dan sesuai dengan visi misi kalian daftar beasiswa tersebut. Contoh, misalnya aku kan dari pesantren backgroundnya, terus aku juga emang kebetulan nilai waktu sekolah di pelajaran agama itu cukup baik gitu. Terus habis itu daftarnya misalnya di Dirosat. Nah, kalian cerita saya adalah saya adalah siswa di pesantren ini, dan ketika belajar di pesantren ini saya alhamdulillah selalu mendapatkan nilai segini, dan dari segi bahasa Arab saya gini baik gitu. Terus saya mempunyai cita-cita gini gitu. Sekiranya maka dari itu saya berasumsi bahwa keputusan saya mendaftar beasiswa di Fakultas Dirasat BLU di Fakultas Dirasat Islamiyah adalah tujuan yang baik dan tujuan yang senada dengan pengalaman saya gitu, kayak gitu sih. Terus ada lagi pertanyaan kayak mengapa Anda memilih jurusan ini? Kayak tadi, kenapa milih jurusan kenapa kalian daftar beasiswa BLU di Dirasat Islamiyah, dan nanti tuh jurusannya di Dirasat Islamiyah. Jadi di Dirasat Islamiyah itu punya satu jurusan doang, Dirasat Islamiyah atau studi Islam. Nah, kalian bisa jawab dengan kayak misalnya kalian hobi belajar tentang Timur Tengah, atau misalnya kalian suka bahasa Arab, atau kalian punya cita-cita mau jadi ustadz atau mau jadi cendekiawan muslim, kayak gitu. Jawabnya sesuai dengan sekiranya nyambung gitu sama visi misinya di Dirasat Islamiyah. Jangan kalian
pengen jadi businessman gitu, atau businessman yang umum gitu. Kalau businessman yang muslim yang mempunyai wawasan keislaman itu baru nyambung, tapi kayaknya lebih cocok kalian bilang jadi guru aja. Atau saya suka dengan isu-isu Timur Tengah, saya suka belajar bahasa Arab, itu lebih cocok sih gitu. Terus kayak pertanyaan ketiga, apa kontribusi yang bisa Anda berikan jika menerima beasiswa ini? Semisal kalian dapat pertanyaan kayak gini, kalian bisa jawab kayak setelah kontribusi yang bisa saya bisa membantu fakultas dalam meningkatkan prestasi akademik. Misal kalian tuh karena kalian pengen dapat beasiswa ini, kalian bisa menjanjikan kalian mempunyai prestasi gitu di jurusan ini gitu. Ya gitu sih. Karena kan ini beasiswa akademik ya, bukan beasiswa lembaga. Kalau beasiswa lembaga biasanya dia ada kegiatan-kegiatan kayak apa ya, organisasi. Jadi kalau misalnya beasiswanya kayak lembaga, itu bisa disangkutin sama organisasinya kayak gitu. Terus ada lagi nih pertanyaan kayak, apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya? Ini kayak kalian tuh pengen dilihat nih dari segi kalian menghadapi masalah gitu, dan gimana solusi yang kalian tawarkan ketika menghadapi masalah tersebut. Misal dulu saya pernah menjadi ketua OSIS, dan ketika saya jadi ketua OSIS, saya mendapatkan masalah yang mana teman saya melanggar di aturan ini, tapi setelah itu saya membantu mencari solusikan ini gitu. Jadi kalian tuh ketika menjawabnya dengan tepat dan lugas gitu ya, berarti kalian emang cocok nih untuk menjadi seseorang yang dicari oleh oleh beasiswa ini gitu. Karena kan sebagaimana kalau orang yang penerima beasiswa atau pokoknya orang-orang terpilih itu pasti dia punya cara dan dia pasti bisa menghadapi kondisi tersulit ketika dia menghadapi sebuah masalah. Makanya pertanyaan ini biasanya selalu ada di pertanyaan kerja atau beasiswa gitu, karena itu kan suatu hal yang fundamental gitu ketika kita menghadapi salah satu masalah gitu atau kondisi tertentu. Terus di pertanyaan kayak gini, mengapa Anda pantas mendapatkan beasiswa ini? Wah, misal nih beasiswanya menyaratkan untuk mendapatkan IPK di atas 3 secara terus-menerus sampai lulus. Terus di beasiswa ini misal menyaratkan untuk hafiz 8 juz. Kalau di Darussalam Islamiyah itu wajib hafal 8 juz. Nah, itu nanti kalian jawab. Karena kenapa saya pantas? Karena saya menyanggupi untuk selalu konsisten untuk mendapatkan IPK di atas 3 kayak gitu. Atau saya siap untuk menerima konsekuensi untuk bisa hafal Al-Quran sampai 8 juz kayak gitu. Jadi sesuai dengan syarat yang diajukan, jawabnya karena saya adalah orang-orang terpilih dan saya juga dulu juara kelas dan kayak gitu. Jadi kalian harus jawab pertanyaan itu sesuai dengan syarat yang diajukan si beasiswa tersebut gitu. Intinya jangan melenceng, baca dulu syaratnya dan orang-orang yang dipengenin sama kriteria beasiswa ini kayak gimana sih ya? Atau kalian bisa tanya orang-orang yang pernah dapat beasiswa ini tuh kayak gimana gitu. Misalnya dia selain hafiz atau selain pintar aktif organisasi nggak nih, kayak gitu sih. Terus kayaknya itu aja kayaknya itu aja. Kalau beasiswa mah ya nggak jauh-jauh dari kenapa kamu pantas untuk mendapatkan beasiswa ini, terus kalau kamu dapat beasiswa ini apa kontribusinya, terus kenapa pilih jurusan ini, terus apakah ada sosok yang menginspirasi atau kayak ada kakak kelas kayak gitu sih pertanyaannya. Yang penting jawab pertanyaan itu sesuai dengan data ya guys, jangan asal-asalan. Intinya perhatikan syaratnya,
cara pendaftarnya, terus kriteria pendaftarnya, terus tanya-tanya alumni beasiswa ini kayak gimana, pasti ada kok gitu. Kayak gitu sih. Terus apalagi ya, kalau beasiswa mah ya untuk beasiswa BLU ya lebih ditekankan bahasa Arabnya gitu kalau untuk di Fakultas Dirasat Islamiyah. Tapi kalau untuk di fakultas lain, lihat lagi kriterianya kayak gimana gitu. Kalau emang disuruh hafalan Al-Quran 12 juz atau berapa, 15 juz, ya berarti kalian harus persiapkan itu gitu ketika nanti ditanya seputar hafalan Al-Quran. Gitu deh. Cukup sekian bincang-bincang kita atau sharing-sharing kita seputar pertanyaan-pertanyaan dalam beasiswa BLU UIN Jakarta gitu ya. Kalau kalian ada masukan atau pengen pertanyaan-pertanyaan atau masukan konten lain apa gitu yang sekiranya belum dibahas di video ini atau di video sebelumnya, boleh kalian tinggalkan komen dan jangan lupa like supaya aku makin semangat buat bikin videonya, dan jangan lupa juga buat subscribe ya guys, supaya aku juga makin banyak gitu video-video baru yang bisa kalian dapatkan gitu di video ini dengan gratis kayak gitu. See you di video selanjutnya, bye bye.